Penderitaan Ibunda Brigadir J, kehilangan anak, label pelecehan, tak bisa bela diri. Tribunnews.com, Jakarta. Kasus pembunuhan Brigadir J memasuki hari ke-73, Senin, 19 September 2022. Penanganan kasus tewasnya Brigadir J ini cukup berbelit. Semua dimulai dari rekayasa tersangka Irjen Verdi Sambo, atasan Brigadir J. Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, mengatakan kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J ini membuat seorang perempuan menjadi sangat menderita. Menurut Irma Huta Barat, sosok paling menderita akibat pembunuhan ini adalah seorang perempuan yang bernama Rosti Simanjuntak, ibunda dari Brigadir J. Diketahui dalam kasus tewasnya Brigadir J, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkara mereka hingga kini belum juga dinyatakan lengkap, masih dalam proses penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum. Irma Huta Barat ungkap penderitaan ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak. Menurut Irma Huta Barat, sosok paling menderita akibat pembunuhan ini adalah seorang perempuan yang bernama Rosti Simanjuntak, ibunda dari Brigadir J. Dia sudah kehilangan anak karena dibunuh, tapi masih juga menyisakan label pelaku tindak pelecehan pada anaknya yang sudah tidak bisa membela diri itu, kata Irma Huta Barat pada dialog di kantor Tribun Jambi, Senin, 12 September 2022, sore. Menurutnya, label pelaku pelecehan yang dicap pada Brigadir J sejak kasus ini bergulir, merupakan pukulan besar bagi keluarga. Saya juga seorang ibu, saya bisa merasakan betul bagaimana perasaan orang tuanya. Itu label yang sangat menyakitkan. Apalagi kita dengar cerita bahwa Yosua itu orang baik, ucapnya. Menurutnya, kasus kekerasan seksual yang kembali diungkit beberapa lembaga negara itu harus diluruskan, sebab merupakan sebuah fitnah keji, apalagi yang disebut sebagai pelaku sudah meninggal dunia. Sudah meninggal, tapi masih juga dikatakan pelaku pelecehan. Itu fitnah keji. Orang yang mereka tuduh tidak bisa membela diri, ucapnya. Minta nama baik Brigadir J dipulihkan. Irma Huta Barat pun menyarankan agar segera dilakukan pemulihan nama baik Brigadir J, jangan ada label negatif itu. Pada konteks kasus ini, orang melupakan bagaimana keluarga Yosua, betapa sakitnya yang mereka rasakan. Ada yang sibuk beri dukungan untuk Bu Putri, lupa ada perempuan yang paling tersakiti, yaitu Ibu Yosua, tuturnya. Dugaan pelecehan tidak logis. Martin Lucas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, menyebut harusnya keterangan soal pelecehan sudah saatnya dihapus dari kasus ini. Apalagi hanya disampaikan oleh pihak Putri Chandrawati, yang berkali-kali terbukti menyampaikan informasi bohong. Pada awalnya disampaikan dilecehkan di Duren 3. Sudah terbukti peristiwa itu tidak ada. Mereka bohong, kata Martin. Jadi apakah kita harus terus-menerus mau untuk mendengarkan kebohongan dari mereka, tanya dia. Dulu disebut di Duren 3, kemudian kini di Magelang, besok entah di mana lagi, ujarnya. Dia meyakini, isu pelecehan itu dihembuskan hanya untuk memberikan peluang bagi Verdi Sambo dan kawan-kawan untuk mendapat simpati publik. Soal dugaan Yosua melakukan pelecehan, itu kami bilang dari awal sangat tidak logis, ujar Martin Lucas. Dia menyebut, tidak mungkin perbuatan itu bisa dilakukan di rumah yang selalu banyak orang di sana. Apalagi dilakukan ajudan kepada seorang perempuan yang berpengaruh. Tidak mungkin, jelasnya. Ditambahkan Kamarudin Simanjuntak, Putri Chandrawati hanya menghayal lalu mengarang cerita. Jangan-jangan Ibu Putri yang terobsesi pada Yosua, tapi korban ini tidak mau, jadi difitnah seperti itu, ungkapnya. 5 tersangka. Diberitakan Tribun sebelumnya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas di Duren 3, yang dulunya rumah dinas Verdi Sambo. Brigadir J dieksekusi di dalam rumah pada 8 Juli 2022 sore. Jenazahnya kemudian dibawa ke Jambi dan dimakamkan di Sungai Bahar, 11 Juli 2022. Brigadir J merupakan anggota Polri yang memiliki latar belakang Brimob, pernah tugas di sejumlah tempat termasuk di Papua. Polri telah menetapkan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Maruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati.
Dari 5 tersangka, hanya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang tak ditahan.